Baik, selamat bertemu kembali dalam video pembahasan tentang teknik kriptografi yang berbasis blok zipper. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana teknik dengan model stream zipper, di mana sebuah kunci akan dibangkitkan sepanjang plaintext. Misal jika plaintext ukurannya adalah 1000 bytes, maka perlu dibangkitkan kunci sebesar itu pula. Berbeda dengan blok zipper, di mana kunci yang dibangkitkan hanya seukuran blok. Jika ukuran plaintext lebih besar dari blok, maka plaintext itu akan dipotong-potong dan digunakan kunci yang sama pada setiap bloknya. Baik, kita langsung ke sub pembahasan. Ada dua yang akan kita bahas, contoh model block zipper yaitu electronic codebook dan zipper blockchain. Perlu diketahui bahwa electronic codebook dan zipper blockchaining bukanlah sebuah algoritma khusus, namun hanyalah sebuah model. Di dalam ECB ataupun CBC, nanti kita bisa implementasikan terhadap suatu algoritma tertentu. Misalkan XOR dengan operasi mode ECB, ataupun DES, ataupun AES dengan mode operasi ECB maupun CBC. Baik. Secara singkat, blok zipper hanya memerlukan kunci sepanjang jumlah bloknya. Misal di sini kita menggunakan ukuran B bits, anggaplah 16 bit, maka kita perlu membangkitkan hanya 16 bit kunci. Misalkan plaintext itu berjumlah 20, maka kita akan membagi menjadi 2 blok. 16 yang pertama, kemudian sisanya adalah 4. Misal 20, maka kita akan bagi 2. Misalkan jumlah bloknya adalah 16, kemudian plaintextnya adalah 20, maka kita bagi menjadi 16 dan kemudian 4. Nah, pada blok kedua, kita akan lakukan padding. Kita tambah dengan 12 biner pelengkap. Biasanya diisikan dengan 0 sebanyak 12 kali. Nah, setiap blok ini akan dienkrip dengan kunci yang sama. Nah, inilah konsep sederhana dari blok zipper, sehingga kita tidak perlu membangkitkan kunci sepanjang plaintext-nya. Nah, umumnya yang digunakan adalah 64 bit, 128 bit. Pada pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang penggunaan algoritma DES yang menggunakan panjang bit 64, dan 2 minggu berikutnya kita akan pelajari tentang AES yang menggunakan ukuran bit 128 hingga 256 bit. Baik, kita langsung ke contoh yang pertama yaitu electronic codebook. Ya, secara sederhana ini adalah teknik yang banyak digunakan. Kemudian konsep utamanya adalah setiap blok plaintext akan di-encrypt dengan kunci yang sama. Sehingga misal sebuah blok plaintext menghasilkan sebuah urutan biner atau pola biner yang sama, maka akan menghasilkan ciphertext yang sama pula. Nah, inilah yang dimaksudkan sebagai kelemahan dari electronic codebook. Dia merubah nilai tetapi tidak merubah pola. Nanti di bagian akhir akan kita bahas. Untuk bagian enkripsinya, maka plaintext akan kita bagi menjadi P1, 2, sampai N. Kemudian kita akan lakukan enkripsi dengan sebuah kunci. Perlu diberikan catatan, yang dimaksudkan dengan enkripsi di sini adalah beberapa algoritma yang bisa kita gunakan. Misalkan yang paling sederhana kita bisa menggunakan XOR. Atau kita misalkan menggunakan algoritma DES, Data Encryption Standard. Ini akan kita bahas minggu depan, ataupun AES. Nah, ini bisa kita pelajari 2 minggu ke depan. Jadi, sekali lagi, electronic codebook maupun zipper blockchaining bukanlah suatu algoritma, tetapi adalah lebih tepat kepada model operasi. Karena di dalam model-model tersebut terdapat
algoritma yang nanti akan digunakan untuk melakukan enkripsi. Baik, kita langsung ke contoh. Nah, sebagai contoh, kita akan lakukan yang paling sederhana, yaitu model enkripsi elektronik codebook dengan operator XOR, kemudian kita tambahkan bit wrap atau perputaran bit 1 bit ke kiri. Ya, perlu diingat ini hanya sebagai contoh, pada faktanya elektronik codebook bisa digunakan dengan model enkripsi yang lain seperti tadi DS, IS, RSA, dan sebagainya. Baik, misalkan kita punya 16 buah bit dari sebuah plaintext. Kemudian kita punya sebuah kunci yang berukuran 4 bit. Maka nanti plaintext akan kita bagi menjadi setiap 4 bit. Di sini disebut sebagai P1, 2, 3, dan 4. Nah, pada contoh sebelumnya, kita hanya mengambil yang paling sederhana, yaitu enkripsi dengan gerbang logika XOR. Setelah itu kita lakukan 1 bit wrap ke kiri, sehingga hanya ada 2 proses enkripsi di dalam mode ECB ini. Karena modelnya cukup sederhana, kita langsung XOR-kan saja plaintext dengan kunci. Perhatikan semua blok plaintext akan memperoleh kunci yang sama. Blok pertama 1001, blok kedua 0010, blok ketiga 1011, blok terakhir 1001. Semuanya akan dienkrip dengan kunci yang sama, yaitu 1010. Sehingga dihasilkan nilai ciphertext sebagai berikut. Setelah dienkripsi dengan XOR, kemudian langkah kedua adalah kita lakukan bit wrap ke kiri. Ya, sekali lagi ini hanya contoh, bukan aturan baku dalam ECB. Setelah dilakukan bit wrap, maka diperoleh nilai ciphertext adalah 0110, ciphertext pertama, 0001, ciphertext kedua, kemudian blok ciphertext ketiga adalah 0010, dan blok ciphertext terakhir adalah 0110. Kita perhatikan plaintext memiliki nilai yang sama, kemudian dienkrip dengan kunci yang sama, maka akan menghasilkan ciphertext yang sama pula. 6 sama dengan 6. Nah, inilah kelemahan utama dari model elektronik codebook. Meskipun pada faktanya jarang sekali dijumpai ketika sebuah plaintext itu berupa binary yang panjang, misalkan 128 bit atau bahkan lebih, mereka memiliki nilai binary yang sama. Ya, namun masih bisa terjadi meskipun kemungkinannya sangat kecil. Nah, kita perhatikan hasil enkripsi, 9 akan tetap terenkrip menjadi 6. Nah, ini adalah tampilan dalam heksadesimal atau dengan basis 2/4. Nah, lalu bagaimana kita bisa memvisualisasikannya? Jika secara nilai kemungkinan kita akan sulit menebak apakah ada pola yang sama. Apakah ciphertext sudah baik, adakah kemiripan atau hubungan statistik dengan plaintext. Namun, jika kita visualisasikan dengan sebuah data yang lain, misalkan dengan sebuah citra, itu akan menghasilkan visualisasi yang lebih baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, Anda boleh jeda materinya sampai di sini untuk latihan dari 2 soal ini. Perhatikan ukuran kunci akan menentukan jumlah bloknya. Baik, disebut codebook ya, karena seperti contoh tadi, ketika kita mendapatkan plaintext nilai 9 dengan kunci sekian, maka pasti dihasilkan sebuah ciphertext 6. Maka bisa disebut sebagai codebook. Artinya ketika sebuah plaintext mendapatkan kunci tersebut, pasti ciphertextnya akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, inilah kelemahan mendasar dari elektronik codebook.
Selain kelemahannya, tentunya ada keuntungan. Misalkan kita melakukan enkripsi, ada kesalahan dalam satu blok, maka itu tidak akan mengganggu blok yang lain. Nah, secara visualisasi yang lebih baik, kita bisa gunakan tampilan seperti ini. Citra digital ini kita encrypt dengan electronic codebook dengan panjang bloknya 8 bit dan nilai kuncinya adalah 140 dalam desimal. Dalam biner adalah sekian 10001100. Perhatikan warna biru berubah menjadi hijau. Warna putih di sini berubah menjadi abu-abu. Kemudian warna kuning berubah menjadi ungu. Lalu warna hitam berubah jadi abu-abu yang agak sedikit terang. Nilai berubah tetapi pola tidak. Inilah kelemahan mendasar dari mode electronic codebook. Apapun algoritma yang digunakan di dalamnya, maka akan selalu menghasilkan nilai yang seperti ini. Ketika blok plaintext memiliki nilai yang sama dengan blok plaintext yang lain. Meskipun sekali lagi hal itu akan sangat jarang terjadi pada praktiknya. Tetapi ini perlu menjadi perhatian karena bisa saja itu menjadi kelemahan dari teknik yang akan kita gunakan nantinya. Ya, sampai di sini dulu untuk pembahasan di video pertama. Di video berikutnya kita akan membahas satu teknik lagi atau satu model lagi yang disebut sebagai zipper blockchain. Sampai di sini untuk video yang pertama, sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.